Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan atau mungkin berbagi informasi mengenai hipertensi dan bagaimana penggunaan tensimeter secara mandiri. Oke. Sebelumnya, sebagai gambaran umum, hipertensi adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Nah, sebenarnya apa yang bisa menjadi faktor resiko munculnya hipertensi? Jadi ada beberapa kondisi yang kondisi tersebut nanti dia akan memicu naiknya tekanan darah. Di antaranya adalah kondisi stres, kemudian seseorang tersebut mempunyai riwayat merokok, kemudian ada obesitas, kemudian ada riwayat konsumsi alkohol, kemudian dari keturunannya, dari garis keluarganya mungkin ada yang menderita hipertensi juga. Misalnya orang tuanya atau kakek maupun neneknya. Kemudian faktor lingkungan, kadang faktor lingkungan yang bising, gaduh, kemudian suasananya tidak tenang, tidak menyenangkan, nah itu dia bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Artinya dia bisa menjadi faktor resiko meningkatnya tekanan darah. Untuk klasifikasinya sendiri, di sini ada 4 klasifikasi yang mungkin cukup diketahui ya. Ada normal, kemudian prehipertensi, kemudian stage 1, tahap 1, kemudian stage 2. Angka yang menjadi patokan di sini adalah saat nilainya itu normal, ya, tekanan darah tersebut normal adalah kurang dari 120 untuk sistolnya dan kurang dari 80 untuk diastolnya. Jadi, semisal tekanan darahnya itu 120 per 80 yang selama ini bisa kita bilang normal gitu, sebenarnya dia sudah masuk ke kategori prehipertensi. Walaupun prehipertensi tersebut adalah prehipertensi yang paling bawah. Nah, mungkin bisa diambil contoh juga, misalnya kita menemukan skor tekanan darah itu 125 per 70. Nah, berdasarkan angka tersebut, maka itu juga sudah masuk ke kategori prehipertensi. Karena di sini yang digunakan adalah salah satu saja. Jadi, ketika ada salah satu dari sistol ataupun diastol sudah melebihi angka normal, maka tekanan darah itu sudah dikategorikan sebagai bisa prehipertensi, bisa stage 1, bisa stage 2. Kemudian, misal contoh lagi, ketika tekanan darahnya adalah 139 per 95. Nah, berarti di situ sudah kita kategorikan sebagai hipertensi yang derajat pertama atau stage 1. Karena di sini dia memiliki angka 95. Walaupun sebenarnya untuk sistolnya, dia tadi masih di rentang 139. Kemudian biasanya apa saja tanda atau gejala yang sering menyertai hipertensi? Jadi Bapak Ibu, untuk hipertensi ini tidak selalu akan muncul gejala. Bisa jadi tidak ada gejala sama sekali. Gejala yang timbul bisa berupa sakit kepala, kemudian pusing, kemudian lemas, kemudian sesak nafas. Kemudian bisa juga disertai dengan kesemutan, kelelahan, dan rasa berat di tengkuk. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, karena kadang seseorang tidak memunculkan gejala atau dia tidak merasakan suatu keluhan apapun ketika tekanan darahnya naik. Padahal kenaikan tekanan darah itu bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi apabila tidak segera tertangani. Jadi akan sangat penting sekali untuk bisa memeriksa tekanan darah. Apa saja yang harus dipersiapkan? Kita harus memiliki alat-alatnya. Kemudian harus melakukan cuci tangan untuk menjaga kebersihan karena kita akan memegang orang lain. Tentu saja untuk pemeriksaan tekanan darah kita harus memegang lengan pasien atau orang lain yang kita periksa. Kemudian kita harus
meminta orang yang akan kita periksa tekanan darahnya pada posisi yang benar, kemudian harus paham bagaimana menggunakan tensimeter secara tepat. Nah, yang pertama yang harus dimiliki adalah alatnya terlebih dahulu. Ada stetoskop, ini yang bisa kita sebut dengan stetoskop. Kemudian ini adalah tensimeter. Kemudian di sini juga ada hand rub yang nanti bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Mungkin kalau yang diperiksa orangnya cukup banyak gitu ya, misalnya lebih dari 5 gitu, mungkin akan kesulitan ketika harus berpindah tempat untuk cuci tangan dengan sabun gitu. Nah, maka mungkin bisa menjadi alternatif untuk mencuci tangan dengan hand rub. Ini adalah panduan dari WHO ya. Jadi memang sudah menjadi standar bahwa cuci tangan langkahnya seperti ini ya. Jadi boleh menggunakan alkohol yang basisnya cair atau dia boleh menggunakan hand rub yang dia basisnya gel. Monggo bebas. Ini adalah 6 langkah, nanti bisa dipraktekkan. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu harus memposisikan orang yang akan diperiksa tekanan darahnya secara tepat. Kenapa harus diposisikan? Karena dengan posisi yang tepat maka akan memberikan informasi tekanan darah yang akurat juga. Nah, kadang saat orang tersebut dalam posisi berdiri, kemudian dia baru selesai melakukan aktivitas yang agak berat, misalnya habis lari atau berjalan gitu, nanti kemungkinan juga hasil tekanan darahnya pun akan berbeda. Nah, maka biasanya pasien atau orang yang akan kita periksa diposisikan untuk duduk gitu ya. Jadi sudah beristirahat setidaknya mungkin sekitar 5 menit gitu agar mengembalikan kondisi tubuh dalam kondisi yang tenang, kondisi yang baik, tidak kecapean, nafasnya pun tidak tersengal-sengal. Nah, orang yang akan diperiksa diminta untuk duduk gitu ya. Bagaimana posisi duduknya? Posisi duduk yang rileks. Bagaimana posisi duduk yang rileks? Punggung bisa disandarkan gitu ya, tapi disandarkan tapi tetap tegak. Kemudian lengan diistirahatkan di meja, jadi lengan tidak punya beban. Jadi yang menahan beban adalah meja. Kemudian telapak kaki menapak pada lantai ya. Jadi dia ditaruh di lantai, kakinya tidak boleh untuk menggantung, tidak boleh menggantung. Kemudian cek dulu apakah stetoskop dan tensimeter itu berfungsi dengan baik. Nah, bisa kita cek apakah terdengar suara ketika kita ketukkan. Kemudian dicek ulirnya ini bekerja atau tidak. Kemudian saat dipompa apakah mansetnya ini dia akan terisi. Kemudian jarumnya bergerak atau tidak gitu. Kemudian setelah itu pastikan manset tidak berisi dengan udara. Bagaimana caranya? Dengan membuka ulir pada pompa dan menekan-nekan manset. Kemudian pasang manset sesuai ukuran. Berarti kalau dewasa seharusnya memakai manset yang dewasa karena memang ada beberapa ukuran atau beberapa jenis manset. Kemudian pasang melingkari lengan secara rapi, tidak boleh terlalu ketat maupun terlalu longgar. Kemudian sisi bawah manset sekitar 1,5 sampai 2,5 cm letaknya dari cekungan lengan. Ya, ini adalah cekungan lengannya. Jadi mansetnya sekitar 1,5 sampai 2,5 cm jaraknya. Kemudian ada tanda arterinya ini merupakan tanda arterinya ini tepat diletakkan di arteri brachialis. Sebelah mana itu tentu saja yang denyutnya paling kuat. Kemudian tidak terbalik antara sisi dalam dan sisi luar. Kalau terbalik biasanya dia tidak bisa merekat dengan sempurna, ya, atau kita tidak bisa meletakkan jarum ini pada tempatnya. Kemudian pasang stetoskop pada cekungan lengan yang memiliki denyut terkuat. Berikutnya setelah itu silakan manset dipompa gitu ya sampai 180 derajat, 180 mm Hg, kemudian turunkan tekanan dengan cara membuka ulir secara perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mm Hg per detik. Perhatikan jarumnya, kemudian dengarkan menggunakan stetoskop, catat angka saat suara muncul untuk pertama kalinya. Itu yang dimaksud dengan tekanan darah sistol, dan suara yang muncul saat terakhir itu yang disebut dengan tekanan darah diastol.
diastol. Kemudian pengukuran dapat diulang setelah 5 menit. Berikut adalah contoh pemeriksaan tekanan darah. Pastikan terlebih dahulu alat bekerja, stetoskopnya dia bekerja, dicek olirnya, kemudian kosongkan mansetnya, tidak boleh ada udara yang masih di dalam manset karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Oke, kemudian cek juga stetoskopnya apakah dia berfungsi dengan baik, terdengar suara atau tidak, kemudian lakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Pasang manset melingkari lengan, sudah dipastikan bahwa itu ukuran untuk dewasa, ada tulisannya adult di sini. Lekatkan manset pada lengan, untuk tanda arteri diletakkan tepat di atas arteri brachialisnya. Kemudian pastikan stetoskop jarak antara manset dengan cekungan lengan 1,5 sampai 2,5 cm. Kemudian letakkan stetoskop pada denyut yang terkuat. Kemudian pompa sampai 180. Turunkan perlahan-lahan. Amati angka pada jarum, sinkronkan dengan suara yang terdengar. Kapan saat suara duk pertama kali muncul itu adalah sistol, dan kapan suara duk terakhir masih terdengar itu adalah diastol. Nah, sistol dan diastol itulah kesimpulan dari angka tekanan darah pada orang tersebut. Kemudian kita lepaskan. Ya, pemeriksaan tekanan darah sudah selesai. Baik. Oke.
Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saat saya menyampaikan mungkin ada salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.